Hai, perkenalkan saya William Anderson Dahi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Berikut materi-materi yang akan dibahas. Langsung saja, electronic commerce atau e-commerce menggunakan jaringan komunikasi dan komputer untuk menyempurnakan proses bisnis. Kebanyakan electronic commerce merupakan B2B daripada B2C, tetapi B2C tetap memiliki peluang untuk berkembang dan menguntungkan. Bagian pertama, perdagangan elektronik. Pandang elektronik bisnis dan electronic commerce sebagai sinonim. Demikian, setiap transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka web, browser yang memenuhi syarat sebagai electronic commerce. Electronic commerce di luar dari lingkungan perusahaan. Business to business atau B2B electronic commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis di mana tidak ada satupun konsumen akhir. Berikut tabelnya. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce ialah perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan yang diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama yang meliputi perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Selanjutnya, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Selanjutnya ialah peningkatan timbal balik ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce meliputi biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, perantai lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce, jumlah rangka pengaruh ekonomi dari industri ke industri, tetapi e-commerce sekitar 94% B2B, sisanya 6% B2C. E-commerce diramalkan akan berkembang antara 5% dan 15% setiap tahun. Walaupun mungkin lambat, perkembangan tertinggi e-commerce sepertinya akan berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Berikut tabelnya. Jalan menuju e-commerce. Langkah awal adalah berkomitmen mengimplementasi sistem sebagai bagian perencanaan strategis bisnis. Menggunakan e-commerce untuk tercapainya keunggulan kompetitif. Perusahaan kemudian mengumpulkan intelijen bisnis untuk memahami aturan potensial setiap elemen lingkungan yang akan dimainkan. Bagian kedua ialah inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis atau business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. Perusahaan dapat menggunakan basis data eksternal, data komersial yang merupakan lingkungan informasi daripada mengumpulkannya sendiri. Ini dikarenakan lebih cepat dan mengurangi pengeluaran daripada mencoba meneliti informasi itu sendiri. Berikut figurnya. Search engines. Sebuah search engine merupakan program khusus yang memberikan link ke basis website pada kata kunci atau kelompok kata yang dimasukkan oleh pemakai. Mesin pencari kemudian melihat berbasis data website-nya untuk melihat website mana yang menggunakan kata atau kalimat tersebut. Berikut figurnya. Bagian ketiga, strategi e-commerce dengan sistem interorganisasional. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi, namun strategi yang paling sering digunakan disebut-sebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganisational system atau disingkat IOS. Istilah yang sering digunakan untuk IOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Bagian keempat, sistem interorganisasional. IOS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit yang terkoordinasi. Ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. Manfaat IOS meliputi efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Bagian kelima, EDI. EDI pada dasarnya bentuk elektronik yang dapat dikirim antar jaringan. EDI meliputi pengirim data pada mesin pembaca format terstruktur, memungkinkan data diterima tanpa perlu untuk mengunci ulang. EDI adalah implementasi dominan dari suatu IOS. Meskipun EDI lebih mahal dan merepotkan daripada sistem komunikasi IOS yang lebih baru, EDI tetap merupakan metode yang terdepan. Extranet. Cara lain mendirikan IOS dengan menggunakan bentuk aman teknologi internet yang disebut extranet. Perusahaan menggunakannya berkolaborasi dengan kejujuran supplier dan banyak konsumen untuk berbagi informasi yang sensitif. Proaktif dan reaktif rekan bisnis.
Sponsor iOS biasanya mengambil pendekatan proaktif, menstimulasi perhatian pada iOS, dan menganjurkan partisipasi pada jaringan. Pengaruh penerapan. Pada suatu artikel Education Science tahun 1995, dua profesor SIM, G. Prem Kumar dan K. Ramal Murthy, mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu iOS, yang meliputi tingkatan kompetitif, penggunaan kekuasaan, selanjutnya kebutuhan internal, dan terakhir dukungan manajemen puncak. Berikut figurnya. Manfaat langsung meliputi mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Berikut figur manfaat iOS secara langsung dan tidak langsung. Bagian ke-6 ialah strategi B2C pada electronic commerce. Nilai uang e-commerce B2B membuat nilai uang e-commerce B2C terlihat begitu kecil, hanya sekitar 6% dari nilai e-commerce dihasilkan oleh B2C. Jadi mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C menjadi begitu penting? Dua alasannya adalah semakin banyak jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan semakin banyak pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk digital. Suatu perbedaan utama antara pembelian produk digital dengan produk fisik melalui web adalah produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Produk-produk fisik. Bagian barang fisik dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Yang keempat ialah pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce itu. Contohnya ialah salah satu sertifikat pajak. Bagian ke-7, langkah e-commerce berikutnya. Tantangan bagi e-commerce lebih dari sekadar jenis barang yang ditawarkan. Ia adalah teknologi di balik perdagangan. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman menggunakan telepon seluler daripada menggunakan keyboard komputer. Kalangan pembisnis selalu mencari koneksi yang kabel dimanapun tersedia layanan telepon seluler. Bagian ke-8, menggunakan internet. E-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha-usaha yang diawali tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal di hari ini sebagai World Wide Web. ARPANET menunjukkan bahwa pemerintahan dan penerimaan data oleh seorang melalui suatu jaringan yang kompleks yang melibatkan banyak komputer dan koneksi jaringan adalah suatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Bagian ke-9, cyberspace dan superhighway informasi. Dua istilah yang sering dikaitkan dengan internet dan cyberspace dan superhighway atau jalan bebas hambatan super informasi. Istilah cyberspace dikenalkan pada tahun 1944 ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Bagian ke-10, aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi dalam perusahaan maupun dengan lingkungan. Bagian ke-11, saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. 3, menekankan isi sering diperbarui. Melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, menciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Bagian ke-12, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam, banyak masing-masing berusia yang muda, namun ada juga yang berusia lebih tua. Memiliki banyak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen lebih sering menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian barang mereka sebelum pergi ke toko. E-commerce B2B tampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga lebih rendah dan layanan penegangan yang lebih baik yang memungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat bisnis kompetitif. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.